Pemirsa ingon-ingon, seperti yang dijelaskan oleh Kang Agung tadi, di Sinatria Farm banyak jenis pakan hijauan yang digunakan sebagai pakan dombanya. Ada jenis pakcong, ada juga umami, red nafir, dan masih banyak lagi. Semua jenis hijauan ini baik digunakan untuk ternak kita. Yang membedakan adalah kandungan protein dari setiap tanaman. Nah pemirsa ingon-ingon, silahkan sesuaikan jenis pakan rumput yang akan digunakan untuk dombanya. Insya Allah semua baik untuk ternak kita. Pemirsa, seperti halnya yang disampaikan oleh Kang Agung tadi, Indonesia memiliki pakan hijauan yang banyak. Oleh karena itu kita bisa mengolahnya menjadi pakan cadangan yang sewaktu-waktu kita bisa gunakan pada saat yang urgent. Dalam pembuatan pakan cadangan ini tentu ada beberapa teknologi yang bisa kita gunakan. Salah satunya ada silase. Teknik silase merupakan pakan hijauan ternak yang diawetkan lalu disimpan dalam kantong plastik yang kedap udara atau silo, atau bisa menggunakan drum. Dan sudah terjadi proses fermentasi dalam keadaan tanpa udara atau anaerob. Proses silase ini melibatkan bakteri-bakteri atau mikroba yang membentuk asam susu, yaitu bakteri Lactis acidi dan Streptococcus yang hidup secara anaerob dengan derajat keasaman 4. Proses pembuatan silase sangatlah mudah. Pertama, siapkan bahannya berupa rumput hijauan, polar atau dedak, EM4, molase, dan air. Untuk alat yang digunakan hanyalah kantong plastik untuk lambaran proses pembuatan dan drum untuk tempat proses fermentasi, serta ada alat potong atau mesin chopper. Alur pembuatannya, pertama, potong rumput hijau tersebut dengan ukuran 5-10 cm dengan menggunakan parang atau bisa menggunakan mesin chopper. Potongan rumput yang kecil tujuannya agar rumput yang dimasukkan ke dalam silo dalam keadaan rapat dan padat, sehingga tidak ada ruang untuk oksigen dan air bisa masuk. Kedua, campurkan bahan-bahan tersebut hingga menjadi satu campuran, seperti 5 tutup botol EM4, 3 genggaman molase, dan air secukupnya. Semua dicampur hingga menjadi satu larutan. Ketiga, taburkan polar yang sudah disiapkan ke dalam potongan rumput. Lantas bolak-balik hingga polar merata. Ulangi taburannya sekali lagi. Ini yang dinamakan silase. Silase itu fermentasi basah, jadi kita buat pengawetan. Jika musim penghujan datang, pakan aman, peternak pun nyaman. Iya, pakan aman, peternak nyaman itu ya Kang ya. Ini boleh diinjek Kang? Boleh. Banyak lagi. Oke. Pemirsa, kita memberikan polar ke rumput pakcong yang sudah dicacah. Nah nanti untuk dibuat silase ya Kang ya. Ya Mas Sahrul ya. Kalau itu bilang cerita. Oh harus merata? Iya. Ganjar. Berarti ini tinggal dibalik diaduk. Ini diaduk ya. Aduknya biar rata ya teman-teman ya, biar lebih mudah, biar sebagian semua. Nah, proses masih tetap berjalan. Kita nikmatin prosesnya. Kira-kira kalau buat kayak gini berapa menit Kang?
Ini ketika udah diaduk, dipolaring lagi, udah dimasukin pola, aduk lagi, tinggal masukin tong. Oh, gitu ya? Iya, terus kita aduk. Fermentasi itu kan istilahnya teh pengawetan pakan. Iya. Pakan yang udah siap saji, tapi kita awetkan. Oke pemirsa, ini kita sedang mengaduk rumput yang sudah dicampur sama polar tadi. Iya. Nah, utamanya kita mau buat silase gitu ya. Nanti kalau para pemirsa mau coba di rumah bisa. Ini tahap-tahapannya. Oke. Oke. Oh, kamu ratain aja. Oke, ini penaburan polar yang kedua ya, Kang ya? Ya, penaburan polar, silakan. Oh. Diaduk terus. Oh, ini diaduk lagi, Kang? Aduk lagi. Oke, nggak boleh ada kata capek berarti di sini, Kang? Jangan ada kata capek. Saya seorang peternak nggak boleh capek, ini pemirsa. Nggak boleh capek, nikmatin prosesnya. Yang penting beternak itu bahagia ya. Oh, iya. Kalian harus melakukan dengan bahagia. Kalau kenapa saya bilang mengaduknya harus bahagia? Iya. Contohnya, kalau kita masak sambil cemberut-cemberut, masakan kita nggak enak. Itu juga ya. Oke. Terus, silahkan diaduk. 2 hari 2 malam ya ngaduknya ya. Nggak selama itu kan proses buat silase, Kang? Nggak 2 hari 2 malam kok. Ini diaduk sampai rata aja. Udah, ini kita taburin molase. Cancel. Ayo Mas Sahrul. Terus. Pantas aja tadi Kakang bilang ini kerja tim ya, Kang ya? Ya, Walaupun kerja tim. ini tadi Kakang bilang nggak boleh capek, tapi yang namanya kerja tim nanti akan memperlancar kegiatannya itu ya? Iya, makanya kita harus punya tim. Kita harus lakukan berjamaah. Kita nggak bisa. Dalam peternakan itu sukses bareng. Sukses bareng. Harus sukses bareng. Oke, ini sudah, Sang? Sudah tercampur Udah. semua? Oh, diratain? Di naikin dulu. Oh, oke, diratain lagi. Nah, ketika dalam rumput ada daun kayak gini, daun-daun berduri, kita singkirkan ya. Nah, ini ada daun salak kayaknya. Kalau daun yang lain memang nanti mengganggu Yang prosesnya. penting mah berduri aja. Oh, yang berduri. Heeh. Karena kan bibir domba itu tipis. Tapi kalau pakai rumput ini kan sepertinya juga ada tajam-tajam, itu nggak masalah, Nggak Kang? masalah. Oke. Ini tinggal penaburan yang tadi kita aduk, apa namanya? Ini namanya molase E4 sama air campurannya. Tuh. Oke, masih ingat loh. Siram-siram aja. Disiram. 4. Ketika rumput dan polar sudah merata, lalu siramkan campuran air, molase, dan EM4 di atasnya, lalu bolak-balik juga. Ini kita menaburkan air campuran tadi, pemirsa. Ini campuran dari EM4 50 tutup botol, terus tadi tetes tebu 3 genggaman itu ya. Nanti silahkan dicoba. Ini komposisinya gampang. Airnya juga setengah ya. Airnya Biar nggak kadar boleh. Airnya nggak banyak. Nggak boleh banyak ya, Kang? Iya. Oke. Kalau pemirsa bisa mencium aromanya, ini nggak bau kok. Ini aromanya seger gitu ya, Kang. Seger banget. Iya. Udah cukup ini, Kang? Nah, sekarang aduk. Oke. Proses pengadukan. Pengadukan setelah disiram molase E4 dan air. Diaduk lagi. Oke. Ini sudah dibalik lagi, diaduk.
Terus diratakan. Disiram lagi. Oke. Disiram-siram lagi ya. Ini penyiraman terakhir ya? Iya, terakhir. Berarti ini harus sampai habis ya, Kang? Ya, terakhir. Lalu diaduk lagi. Tinggal kita masukin tong. Oke. Ini penyiraman yang tadi sisa airnya, pemirsa. Nanti ditaburkan juga ke tanam rumputnya yang sudah dicacah dan dicampur sama polar. Oke, udah habis Kang ini. Nah, aduk lagi kalau udah habis. Aduk lagi, Pak pemirsa. Hampir 4 kali pengadukan ya tadi ya Kang ya. Pokoknya diaduk-aduk terus biar merata, biar bahan-bahannya juga tercampurnya rata. Yang penting kita jalani dengan senang, Senang ya. hati. Ini pemirsa nggak boleh sedih, harus senang, bahagia. Karena kalau ini sudah jadi, kita besoknya bisa santai. nggak ngarit. Gak usah ngarit. Pengen berternak tanpa ngarit, awalnya ngarit yang banyak dulu. Tetap harus ada ngaritnya ya Harus Kang? ada ngaritnya. Cuma nanti ada proses yang namanya bisa buat pakan dari yang namanya silase ini ya Kang ya. Betul, betul dari silase ini. Nah ini langsung ditumbuk aja biar nanti memasukkan ke drumnya lebih mudah. Oke. Dan kalau udah dibuat silase ini bisa tahan lama. Tahan berapa lama Kang? Ya bisa mungkin setahun. Oh ini bisa awet sampai 1 tahun? Setahun, tapi tergantung kita menutupnya dengan rapat. Oh ada syaratnya. Ada syaratnya, harus rapat aja. Oke. Oke sudah, ini dari sekian banyak yang kita buat, nanti bisa untuk pakan, stok pakan sampai 1 tahun ya Kang ya. Kalau nggak dibuka ya. Syaratnya nggak boleh dibuka? Ya, tapi kalau misalnya sekarang nggak ada pakan, nunggu 21 hari jadi kita bisa pakai. Oh, oke. Sekarang silahkan dimasukkan ke tong langsung. Nih. Oke. Terakhir, masukkan rumput tadi ke dalam drum atau silo, padatkan dan tutup hingga rapat, hingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalamnya. Karena kalau ada udara akan menimbulkan proses pembuatan silase gagal karena ada pembusukan. Kalau berdiri pasti goyang, jatuh, aduh. Oke, kita lanjutkan pemirsa. Nanti ini rumput yang sudah dicampur molase tadi, E4 terus tambah polar, terus dimasukkan ke tongnya. Nah, siapkan tong yang nanti digunakan bisa tertutup rapat gitu ya. Jangan sampai nanti kalau terbuka nanti bisa gagal prosesnya. Oke. Oke. Ini supaya padat ini diinjek ternyata pemirsa. Ini aku naiknya ini bisa kuat. Aman kah? Man. Jadi jangan takut jatuh ya. Karena kalau jatuh itu ke bawah. Iya. Kalau jatuh ke bawah malah lebih sakit, ke atas lebih sakit. Terbang kan? Bukan. Contohnya jatuh cinta kan melayang, malah lebih sakit gitu. Oke. Masukin lagi guys. Ini kita injek-injek supaya padat. Ini sembari ditambah. Harus senang. Iya, nggak boleh senang. Senang nggak? Senang aku Kang ini Kang, serius? bahagia. Jangan haheo ya. Iya. Ini salah satu tujuan para pemirsa kenapa kita harus pakai wear pack itu. Kalau melakukan praktek kayak gini, kalau nggak pakai wear pack nanti takut resiko kakinya terkena apa gitu. Nah, Luka, kalau pakai ini lecet. kan bisa aman, Aman, nggak gatel. nggak gatel. Oke, masih terus dilanjut Terus. sampai penuh nanti. Apa? Terus sambil lompat-lompat biar terlalu padat. Gitu ya? Ini nggak akan jebol. Tenang aja, nggak akan jebol gini. Sahrul aman ya? Oke. Nah ini kerjaan Mas Sahrul itu dia bisa 1 hari bisa bikin 15 tong. Sehari 15 tong. Masya Iya, Allah. makanya badannya suka pegal-pegal ya.
Ya, pantas saja ya. Karena ya kandang seluas ini memang perlu disiapkan pakan cadangan ya, Kang ya. Ya harus. Daripada kita ngarit buat ternak sebanyak ini, Iya. itu repot. Ini nanti hasilnya bisa untuk berapa ekor kira-kira, Kang? Tergantung, pokoknya kan kebutuhan domba yang tadi bilang minimal 3 kilo. 3 kilo ya. Nanti ini dapat berapa kilo? Oh, oke. 1 tong ini nanti dapatnya berapa, terus dibagi kira-kira 3 kilo per ekor. Nanti Iya. bisa didapatkan berapa gitu. Ya. Lanjut. Udah nggak muat kakiku. Ya, masih muat. Oke, tambah terus. Rata-rata 1 tong ini kapasitas berapa kilo kira-kira, Kang? 80. 80 kilo? Iya. Oke. 80. Dibagi 3 kilo. Oke, Kang. Ini kan udah penuh ya, Kang. Terus langsung kita tutup ini. Gimana coba sampai segini lelah kan? Ya cukup menguras tenaga ini, Kang ya. Tapi tadi kalau lihat ini nanti bisa buat pakan tambahan, terus buat cadangan ya enak aja ini, Kang. Oke. Ini perlu dikasih polar lagi kan? Kasih. Oke. Kasih polar lagi pemirsa supaya nanti semakin kedap udara gitu ya. Kalau semisal ini nanti tidak kedap udara, apa yang akan terjadi ini, Kang? Ini gagal. Gagalnya Busuk. seperti apa? Oh, busuk. Tapi Ya. walaupun gagal juga kita lihat biasanya ada belatung di atasnya, tapi kalau yang tengahnya aman kita buang. Oke, berarti Masih kalau bisa. semisal nanti yang ada belatungnya itu yang nggak bisa digunakan ya, Kang ya? Emang kamu mau makan belatung? Ya nggak, termasuk Iwan juga nggak mau ya, Iya, Kang ya? iya. Oke, ini udah cukup. Terus kita tutup ya, Kang ya. Cepat. Diinjak di atas. Oh, Naik. harus diinjak ini. Injak biar padat. Naik. Oke, Kamu ini harus. ini dulu, pasang dulu, nanti kayak ya, naik kamu. Oke, Naik, diinjak tutupnya ya. oke, diinjak ini pemirsa. Cara penutupannya juga diinjak. Maaf ya, Kang ya. Ya, nggak apa-apa. Udah masuk, Kang? Belum. Belum. Pinggir-pinggirnya yang diinjak. Nah, Udah. biar tutupnya rapat. Ini belum masuk, dikit lagi. Dikit Maaf lagi. ya, Mas. Ya. Maaf, Kang. Ya, Ya. angkat terus. Kurang. Kalau kurang pas, nggak bisa ketutup. Dan nanti gagal ya. Yang sebelah sini kayaknya belum, Kang. Oke. Udah, mandul. Ush. Oke. Finish. Sekarang nanti tinggal ditulisnya pembuatan tanggal berapa. Dibuka tanggal berapa biar kita ketahuan. Oh, penting ya, Kang, untuk Ya. penanggalan juga ya. Kayak contohnya ini nih. Oke, ini pemirsa yang sudah jadi nanti siap dibuat untuk seperti silase ini dan nih. disimpan. Oke. Oke, ini contoh yang sudah jadi yang kemarin dibuat tanggal 11 Desember ya. Nanti dibukanya tanggal 21 Januari 2021. 11 Desember sampai 21 Januari, 1 tahun bro. Iya, satu. Tapi ini cuma hitungan hari ini, Kang Ya itu kan hari ini, Iya. cuman beda tahun aja gitu. Oke, ini pemirsa contoh silase yang sudah jadi. Dan nanti ini proses yang sudah kita buat nanti semoga kita bisa berhasil dan digunakan untuk kambingnya ya, Kang ya. Nanti datang lagi ke sini 21 hari mendatang. Kalau Tanggal? ini gagal, kamu buat lagi ulang. Aduh, ini Oke, kita kan? dari enggak, nanti ini pasti berhasil kan udah Insya Allah. dicontohkan oleh pakarnya. Nanti pemirsa juga bisa lihat proses-prosesnya dari awal. Tadi kita butuh air, butuh EM4 5 tutup botol ya, Kang ya. Ya. Tetes tebunya 3 genggaman tangan, terus ditambah dedak ke rumputnya. Nanti silahkan dicampur, prosesnya dibolak-balik sampai rata. Itu pemirsa, silahkan dicoba di rumah. Oke pemirsa, nah setelah kita tadi buat silase, selanjutnya kita akan buat yang namanya hai. Nah, hai itu seperti apa? Nah, ini nanti dijelaskan oleh Kang Agung. Ya, ini Kang. Tadi Akang juga bilang ini hai gitu ya, Kang ya. Hai itu seperti apa itu? Nah, jadi dalam pakan ternak itu ada 3 jenis. 3 jenis ya.
ada hai. Kalau hai kan proses pengeringan. Proses pengeringan tanaman sebagai pakannya. Terus ke silase yang tadi kita buat. Iya. Dan konsentrat. Nah, kalau konsentrat yang ini ya. Konsentrat itu contohnya adalah polar, dedak. Ini juga bukan, ini udah komplit. Udah komplit. Ada kulit kacang hijaunya, ada jagungnya. Nah, yang kita pakai ini kan polar mix. Tapi kan kalau polar mix ini, karena kita kan buat langsung fokus ke ternak. Iya. Kalau kita beli polar murni, itu belum komplit. Kalau ini udah komplit. Iya. Nah, jadi pakan itu ada 3. Ini fermentasi kering, fermentasi basah. Iya. Perbedaannya, kalau fermentasi kering itu kan kita harus ngumpulin limbah-limbah. Iya. Contohnya bungkil sawit, kulit kopi, kulit kacang hijau, dan lain-lain. Nah, kalau proses bikin pakan kering kan pertama kita harus punya mixer dan kita ngumpulin bahan, nyari bahan. Ya harus nyari-nyari dulu ya Kang ya. Kalau yang silase dari rumput, Ya. bisa dari rumput, bisa dari jagung. Nah, kita yang tadi kita buat 21 hari Ya. dengan diendapan. Kalau ini hai. Nah, Ini hai berarti rumput yang dikeringkan. yang ya? dikeringkan. Nah, perbedaan hai sama silase itu, kalau silase kan dampak gagalnya ada, ya kan? Tapi kalau hai tidak. Yang penting mah rumputnya dikering, cuman vitaminnya berkurang karena banyak yang buat itu langsung kena sinar matahari langsung. Jadi gimana caranya biar hai itu vitaminnya nggak berkurang? Ya. Ada juga caranya. Seperti apa itu? Seperti contohnya di sini di bawah Gapalum, atap, di bawah agapalum, daunnya kita gantung. Wow, dikasih. Biasanya pembuatan hai kan kita cukup dipetik aja. Ya. Dipetikin, Terus pisahin daun sama batangnya. Ya. Daunnya kita jemur. Oke Kang. Ini berarti daunnya khusus ini Kang. Daun aja. Daun. Kalau hai ini. Nah, ini kan ini contoh tanaman Indogoferanya nih. Nah, tadi barusan kita metik. Nah, ini Indogofera nih. Nih, jadi pembuatan hai itu ini dipetek-petekin aja. Harus Dipetikin daunnya, daunnya aja. Nanti kita jemur lebih cepat jadinya. Cuman kalau kena sinar matahari langsung vitamin berkurang. Ya, ya kan? kadar vitaminnya berkurang. Nah, jadi gimana caranya supaya vitamin aman, nggak berkurang? Kita cukup digantung aja. Oh, ini digantung di bawah kan yang gapalum ini nanti bisa kering. Jadi nggak kena sinar matahari langsung. Dan kadar vitaminnya nanti Masih tinggi. masih tinggi ya. Tidak seperti yang dijemur di sinar matahari langsung itu Kang ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini kekering-kering, nanti tinggal kita gebrek aja, ini kan rontok. Iya. Tinggal kita di bawah di alas terpot kita gampang ambil. Oh, kalau semisal ini nanti digunakan sebagai pakan Kang, apakah perlu campuran lagi kali ini? Enggak, Enggak kalau perlu. ini kita pakai segini aja nih. Segini aja udah cukup karena ini proteinnya tinggi banget. Indogoferanya. Indogofera ini sangat bagus buat indukan menyusui. Oh, ketika Indukan indukan menyusui. indukan hamil sangat bagus. Oke, berarti ini nanti untuk porsinya apakah juga 3 kilo itu tadi Kang? Enggak. Enggak, kalau Saya ini bilang beda. ini sekali makan 1 genggam gini aja. Cukup itu ya. Cukup, cuman ketika kasih makan rumput ini ditaburin. Oh, Gitu. istilahnya ini sebagai tambahannya ya. Tambahannya. Kang? Oke, berarti ini pemirsa nanti bisa dicoba di rumah. Kalau ada tanaman Indogofera, silahkan dikeringkan sebagai pakan pengawetan, sebagai cadangannya. Terus nanti diberikan ke dombanya. Ketika nanti mau diberi pakan, terus ditambahin ini, ditambahkan Indogofera yang sudah kering, nanti akan bagus untuk domba kita ya, Kang ya. Dan hai itu bukan cuma Indogofera. Jadi ketika teman-teman di rumah adanya daun kelor, ada apa, yang penting proses pengeringan itu tetap dinamakan hai. Ya, karena prosesnya pengeringan tadi. Pengeringan. Ya. Maka dari itu beternak itu susah, tapi jangan disusahkan. Ya, salah satunya yang digunakan di Sinatria ini adalah Indogofera ya Kang ya. Indogofera. Karena salah satu manfaat dari Indogofera ini bagus untuk hewan yang sedang menyusui, itu nanti lebih bagus untuk air susunya. Bahkan kedepannya Indogofera bakal rebutan. Karena apa itu? Karena Indogofera itu banyak sekarang tuh nyari buat pewarna kain. Oh, Misalnya buat batik, nanti itu nggak tahu lah saya prosesnya seperti apa kalau ya itu juragan batiknya ya. ya. Yang jelas Indogofera pakainya. Oke. Jadi air sarinya diambil, tapi ampasnya bisa kita buat pangkat juga. Oh, masih bisa dibuat? Bisa. Nah, ya, kalau yang ini bisa bertahan lebih dari 1 tahun tentunya kayak gitu. Bisa. Bisa. Ini tahan banget. Yang penting mah nggak kehujanan. Oh, kalau sudah kena air nanti Karena busuk kalau ya? kehujanan itu nanti lembab malah berjamur. Bercampur. Oh, oke. Makanya kita harus penempatannya yang benar. Ini nanti ini kan kering ya Kang ya. Mohon maaf ini kering ya. Nah, ini
semisal ini tadi kan digantung, sampai kadar air berapa ini bisa nanti langsung digunakan? Pokoknya kalau indigo fair itu semakin kering semakin bisa awet. Oh, walaupun Tapi nanti kalau- warnanya sudah coklat? Ya, karena nggak sinar matahari langsung. Oh, karena sinar matahari langsung kayak Ya, gitu ya? itu indigo fair. Tapi kalau misalnya ini masih basah, kita taruh langsung dipetikin masuk ke tong malah busuk. Oke, berarti harus kering Aja. dulu, terus Kalau dimasukkan. misalnya dalam keadaan basah, mendingan kita buat silase aja. Oke, itu ya pemirsa tipsnya. Oke, ini tadi udah ada silase, udah ada hai, terus dikasih tahu polar juga sebagai pakan dari domba kita. Nanti adakah sesuatu yang bisa kita berikan ke domba lagi supaya nanti semakin gemuk kah atau nanti semakin apa ya kandungan Ada. produknya bisa Nanti setelah semakin- ini kita bakal buat mineral block. Oke pemirsa, hari ini kita sudah belajar mengenai proses awal dalam beternak domba hingga pembuatan silase dan hai. Namun masih banyak hal yang akan kita lakukan di Sinatria Farm. Oleh karena itu, pastikan para pemirsa Senin depan tetap menyaksikan kami dalam program Ingon Ingon. Saya Wahid Arifuddin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.